Oke, baik ya, sahabat AWM Star Life ya, para Sultan Ambassador tentunya. Sahabat sekalian ya, tadi kita sudah sama-sama ya belajar mengenai yang namanya vital sign atau yang namanya elite core system ya. Jadi teman-teman sekalian, saya yakin Anda semua sebenarnya sudah banyak mendengar hal ini, namun seringkali kita tidak melakukannya secara konsisten ya. Karena sebenarnya apa yang disampaikan mengenai vital sign tadi adalah hal-hal yang sangat standar ya. Konsepnya adalah mengenai jumlah waktu kerja sebenarnya ya. Jadi teman-teman sekalian, saya yakin Anda mungkin sudah tahu dan lebih tahu dari saya bahwa orang yang bekerja sendirian itu penghasilannya pasti lebih kecil dibandingkan orang yang punya banyak karyawan misalnya. Satu contoh ya, kalau teman-teman sekalian tahu yang punya pabrik. Kenapa orang yang punya pabrik itu punya penghasilan jauh lebih besar dibandingkan kita seorang karyawan yang mungkin bekerja sendirian? Karena bicara waktu kerja, teman-teman sekalian. Orang yang punya pabrik itu punya 5.000 buruh misalnya. Anda bisa bayangkan 5.000 buruh itu kerja 10 jam sehari, maka seseorang yang punya buruh 5.000 orang itu tentunya punya puluhan ribu bahkan ratusan ribu jam kerja per harinya. Sementara kalau kita bekerja pribadi ya sebagai seorang pribadi maksimum kita kerja hanya 8-10 jam sehari. Ya maksimum sekalipun kita bisa kerja 24 jam sekalipun kita tidak akan bisa mengalahkan penghasilan orang yang punya ribuan buruh misalnya seperti yang punya pabrik tadi ya. Nah, oleh sebab itulah adanya sistem reseller ya seperti di AWM Star Life itu membuat Anda semua, sekali lagi Anda semua, siapapun dari Anda, apapun latar belakang Anda. Karena luar biasa menarik daripada bisnis ini adalah ketika Anda bergabung, Anda tidak akan ditanya Anda punya ijazah apa, Anda punya keahlian apa, ya Anda pernah berhasil atau tidak di bisnis sebelumnya, ya tidak ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, tidak ada diskriminasi dalam membangun bisnis ini. Nah, oleh sebab itu karena kita memiliki berbagai macam latar belakang, oleh sebab itulah makanya kami mengajak Anda semua ya untuk mengikuti sebuah tolak ukur sistem yang semua orang bisa lakukan. Ya, dengan cara standar, dengan cara sederhana dan bisa diikuti oleh banyak orang dan ketika semuanya mengikuti, maka secara tidak Anda sadari Anda akan memiliki waktu kerja yang puluhan ribu jam, bahkan ratusan ribu jam, bahkan jutaan jam kerja sama seperti seorang pemilik pabrik. Kata kuncinya adalah di jam kerja sebenarnya. Ya, tadi teman-teman yang sudah mengikuti training dari awal sampai akhir, teman-teman bisa lihat ya ketika Anda misalnya menggunakan waktu Anda setiap hari secara rutin, ya 2 kali presentasi orang baru setiap hari, ya dan saya yakin ketika Anda mempresentasikan 2 orang baru setiap hari, Anda tidak membutuhkan yang namanya waktu sampai 8-10 jam. Ya, karena biasanya kalau kita bicara presentasi standar itu satu presentasi paling banter gitu ya, hanya memakan waktu antara 30 sampai 40 menit. Ya, itu presentasi standar. Ya, jadi kalau Anda misalnya meluangkan waktu Anda untuk melakukan 2 kali presentasi orang baru setiap hari, Anda sebenarnya tidak membutuhkan waktu banyak. Ya, Anda hanya membutuhkan paling banter adalah 2 sampai 3 jam satu hari untuk menjalankan bisnis ini. Ya, nah, seringkali teman-teman sekalian, banyak para mitra reseller yang ada di AWM Star Life mereka merasa belum mendapatkan hasil yang maksimal. Kenapa? Karena mereka belum menggunakan waktu kerja yang sesuai dengan kapasitas mereka. Ya, bahkan kadang-kadang belum tentu mereka melakukan 1 kali presentasi setiap hari. Ya, padahal kalau kita bandingkan dengan kita bekerja misalnya, Anda yang mungkin bekerja hari ini atau Anda yang sedang melakukan sebuah bisnis, Anda bisa menggunakan waktu Anda dari 24 jam bisa 8-10 jam bahkan lebih setiap harinya untuk bekerja atau untuk membangun bisnis Anda di luar sana. Tapi ketika Anda ada di AWM Star Life, ya, Anda cukup sekali lagi hanya 2 presentasi secara rutin setiap harinya kepada orang baru. Dan kalau Anda lakukan itu, tadi teman-teman sudah bisa lihat, kalau Anda lakukan itu, maka bisnis Anda akan berkembang dahsyat luar biasa. Kenapa? Karena Anda akan diikuti ya oleh para core leader Anda, ya. Nah, jadi sekali lagi kata kuncinya sebenarnya adalah konsistensi dan juga duplikasi, ya. Nah, jadi saya ingin sekali malam hari ini teman-teman sekalian Anda juga berinteraksi ya dan Anda bisa chat ya apa yang ingin Anda sampaikan atau ada mungkin tambahan dari para leader atau founder yang ada di Zoom malam hari ini atau kalau Anda misalnya pingin ya berbicara silahkan nanti beri tanda ya. Anda bisa beri tanda nanti saya akan buka mikrofonnya. Jadi sekali lagi sahabat sekalian, Vital Sign adalah sesuatu yang sederhana yang tentunya semua orang bisa ikuti dan lakukan. Dan oleh sebab itu nanti teman-teman sekalian, kami akan betul-betul berikan impact atau penghargaan khusus buat para core leader. Ya, kenapa para core leader ini akan jadi impact atau penghargaan khusus? Karena kalau kita bicara konsep peringkat yang ada di AWM Star Life,
seorang jadi manajer ambasador itu bisa akumulasi tanpa batas waktu. Ya kan, seseorang bisa menjadi yang namanya GM ambasador itu bisa akumulasi tanpa batas waktu. Atau seseorang yang bahkan menjadi direktur ambasador itu akumulasi tanpa batas waktu. Ya kan, artinya apa? Anda jalan pelan sekalipun, Anda pasti nyampe ke manajer ambasador, bahkan sampai direktur itu pasti nyampe. Mau 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan mau 10 tahun, kalau Anda jalan terus, Anda pasti nyampe kok. Ya, cuma masalah pentingnya adalah berapa penghasilan Anda ketika Anda mencapai peringkat itu. Ya, nah oleh sebab itulah teman-teman sekalian, kami akan membuat sebuah tolak ukur yang sangat jelas dan clear, dan kami akan buat sistem kontrolnya mengenai yang namanya Elite Core System ini. Jadi nanti kita akan punya sebuah aplikasi khusus yang bisa mengontrol Anda dan tim Anda untuk mengikuti yang namanya Elite Core System, ya, dan menjadi para core leader Anda tentunya. Ya, nah satu contoh begini. Ketika ada seseorang yang menjalankan terus bisnis ini secara kontinu, terus-menerus, satu saat nanti mereka pasti nyampe kok menjadi direktur ambasador. Ya kan? Tapi yang terpenting bukan nyampe direktur ambasadornya. Yang terpenting adalah ketika Anda capai direktur ambasador, Anda dapat rumah 1 miliar, penghasilan Anda juga gede gitu. Nah, yang sering jadi masalah adalah karena sistemnya akumulasi, ketika mencapai mobil, mencapai rumah, penghasilan Anda tidak besar. Ya, sehingga Anda bahkan tidak bisa ya memenuhi kebutuhan keluarga. Akhirnya semua harus dijual lagi. Nah, itu yang tidak kami inginkan. Jadi kami inginkan adalah Anda semua mengikuti yang namanya parameter sistem atau vital sign dalam sistem. Di mana tadi Anda bisa lihat ya, kalau Anda betul-betul mengikuti yang namanya Elite Core System, maka saat Anda sudah menjadi GM Ambassador, di 3,5 bulan Anda menjalankan bisnis ini, penghasilan Anda minimal itu 45 juta loh sebulan. Ya kan? Dan itu sekali lagi hitungan omset kalau Anda duplikasinya adalah super reseller. Dan sekali lagi kalau Anda melakukannya dengan eksekutif bisnis, AWM store atau cabang, Anda bisa dapat angka yang jauh lebih besar. Jadi sekali lagi yang namanya sistem itu adalah sesuatu yang mudah ditiru atau diikuti oleh banyak orang. Ya, tidak banyak dari Anda mungkin yang bisa closing AWM store, tidak banyak dari Anda yang mungkin bisa closing cabang. Tapi kalau closing super reseller 1.150.000, semua orang bisa. Nah, oleh sebab itulah makanya kenapa duplikasi standar tadi kita terapkan. Ya, dan banyak sekali hal yang akan kita bahas berikutnya yaitu mengenai 5 langkah sukses, mengenai 3 prinsip dasar yang harus Anda pegang, dan yang terakhir adalah 7 kebiasaan sukses yang harus dilakukan oleh para elite core team yang ada atau para core leader yang ada. Kenapa teman-teman sekalian? Karena begini, kalau Anda tidak punya prinsip sukses, prinsip atau kebiasaan sukses yang harus diterapkan dalam elite core system, Anda tidak akan bisa konsisten. Ya, konsisten menjalankan 2 kali presentasi setiap hari. Dan Anda tidak akan ditiru oleh core leader Anda kalau Anda tidak memegang prinsip dan melakukan kebiasaan-kebiasaan sukses tadi. Ya, karena saya belajar teman-teman sekalian, dan saya yakin Anda semua para leader yang ada di Zoom ini, Anda semua adalah orang-orang yang hebat-hebat. Dan saya yakin dan percaya Anda juga sudah mengetahui yang namanya kekuatan konsistensi. Ya, jadi dalam bisnis seperti AWM Star Life, kita tidak perlu Anda menggunakan 100% waktu Anda untuk bekerja bisnis ini. Sekali lagi hanya 2 presentasi orang baru setiap hari. Karena kalau teman-teman melakukan 2 presentasi orang baru setiap hari, maka hasilnya akan dahsyat luar biasa. Ya, nanti teman-teman coba aja lakukan. Dan itu akan ditiru oleh seluruh core leader Anda, core team Anda. Maka secara tidak langsung Anda akan menikmati langsung yang namanya pencapaian target-target yang sudah kita tetapkan bersama di AWM Star Life. Ya. Nah, jadi gitu teman-teman sekalian, ya mungkin saya ingin sekali mendengarkan pendapat teman-teman sekalian atau tanya jawab teman-teman sekalian, mungkin yang ingin bertanya atau mungkin yang ingin menyampaikan sesuatu. Oke, ini ada Pak Haji Burhan ya, Pak Haji Burhan ya, angkat tangan, silakan Pak Haji Burhan. Ada yang mau disampaikan Pak Haji Burhan, silakan. Saya sudah bunyikan Pak Haji Burhan, silakan dibunyikan dulu mikrofonnya. Silakan Pak Haji. Silakan Pak Haji. Ya. Ya. Ini cukup aja Pak John, ini sudah jelas penyampaian dan sangat-sangat luar biasa. Oke. Siap. Pak Haji di mana posisi Pak Haji? Saya di rumah nih di Banjarmasin. Oh, Banjarmasin. Ya, salam kenal Pak Haji Burhan. Ya, sukses selalu Pak Haji. Ya, oke. Sama-sama. Baik. Ya. Oke, teman-teman sekalian silakan. Ada lagi yang lain? Yang ingin disampaikan, ada yang ingin bertanya, yang tadi mungkin ada yang belum jelas ya, dan saya lihat banyak teman-teman yang tadi agak sedikit terlambat, tapi jangan khawatir, nanti akan ada rekaman Zoom-nya, dan tentunya kita akan bicara lebih detail lagi mengenai detail 5 langkah sukses bagaimana.
kemudian bagaimana yang namanya 3 prinsip dasar, dan yang terakhir adalah bagaimana 7 kebiasaan sukses harus dilakukan. Ya, oke, ini ada pertanyaan dari Pornas Team. Silakan Pornas Team. Silakan Pornas Team. Videonya ditampilkan. Dari Jack, Pak Jun. Oh ya, Mr. Jack. Dahsyat, Ya, Mr. Jack. Silakan, Silakan Mr. Jack. Oke, Silakan Mr. Jack. Pak Jun, ini kan banyak pertanyaan juga dari teman-teman, khususnya di tim saya ya. Itu yang mereka yang tidak rumahnya yang tidak ada wilayah pertanian seperti itu kan. Terus ya yang tidak bisa mempromosikan produk ini. Nah, itu solusi kita seperti apa ya bagusnya yang kita sarankan ke mereka, karena untuk menjual produk ini agak susah seperti itu kan. Itu saya minta sarannya Pak Jun juga seperti apa kita memberi kepercayaan ke calon member kita, agar mereka yakin bahwa mereka juga bisa, meskipun tidak ada daerah pertanian atau peternakan perikanan, tapi kita masih bisa jual di daerah lainnya seperti itu. Terima kasih Pak Jun. Oke, baik Mr. Jack ya. Sebenarnya Mr. Jack sebenarnya sudah tahu jawabannya, cuma ini bertanya untuk lebih memastikan jawabannya. Oke, teman-teman sekalian, dalam elite core system ya, teman-teman perhatikan baik-baik bahwa kita tidak secara detail menceritakan mengenai produk ya. Jadi artinya begini, saya kebetulan pernah ada dalam sebuah bisnis jaringan ya, dan tentunya dalam bisnis jaringan tersebut orang yang bergabung di sana ya itu menilai bahwa uang yang mereka keluarkan untuk join itu bukan hanya sekedar untuk membeli sebuah produk ya, tapi ya ketika mereka mengeluarkan sejumlah uang untuk bergabung baik menjadi super reseller maupun eksekutif bisnis, itu adalah mereka mendapatkan sebuah hak bisnis yang luar biasa. Hak bisnis, sekali lagi ya. Artinya mindset mereka bukan mereka sedang membeli sebuah produk. Ya, jadi produk itu adalah sebuah objek. Artinya apapun produknya, sebenarnya kita bisa melakukan bisnis ini. Ya, di mana elite core system itu bicara mengenai dream atau impian atau apa yang ingin mereka kejar ya, atau orang lain kejar. Nah, itu yang harus kita bangkitkan terus-menerus ya. Nah, sekali lagi produk itu adalah sebuah objek. Dan produk kita, Mr. Jack dan teman-teman sekalian, sebenarnya produk kita ada 2 jenis kan. Ada pertanian dan juga kesehatan. Ya, dan kedua produk kita itu benar-benar produk yang luar biasa. Dan satu hal yang pasti adalah teman-teman sekalian, mungkin ketika Anda bergabung dalam bisnis ini, Anda mungkin belum pernah terpikir bahwa Anda akan ada di sebuah bisnis dengan produk pertanian. Dan sekali lagi, satu konsep yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian semuanya adalah kami mengajak Anda untuk berbisnis bersama AWM Star Life, bukan mengajak Anda untuk menjual produk pertanian atau produk kesehatan, bukan. Ya, sekali lagi produk adalah objeknya. Produk penting, ya. Kenapa? Karena produk itu harus berkualitas dan tentunya memberi manfaat buat orang lain. Tapi konsepnya adalah kami mengajak Anda bergabung bersama dengan kami bukan menjadi penjual produk. Tapi konsep bisnis ini adalah bagaimana Anda semua mendapatkan kehidupan yang luar biasa. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara meraih semua impian Anda, ya, dan juga mengikuti sistem yang sudah kita berikan kepada Anda, sehingga Anda bisa meraih hal-hal hebat dalam hidup ini. Ya, sekali lagi produk adalah objeknya. Nah, satu hal mungkin Mr. Jack yang ingin saya sampaikan, dan ini juga buat teman-teman sekalian, yang kita harus bangun adalah sebuah keyakinan bahwa saya percaya di belakang orang lain kita punya daftar nama yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Ya, satu contoh begini, mungkin daftar nama atau bank nama yang ada di handphone kita hari ini, mungkin orang-orang ini mungkin orang-orang yang mungkin tidak pernah terlibat dengan dunia pertanian atau kesehatan yang kita tahu misalnya. Tapi ternyata di belakang mereka itu ada orang-orang yang terhubung dengan dunia pertanian atau kesehatan. Ya, satu contoh, ini banyak sekali ya. Ini contoh ya. Saya mau lihat di dalam Zoom ini. Nah, ini saya contoh aja yang langsung di depan mata saya. Di depan mata saya ini ada salah satu Master GBC NTB, Bapak Made Bagiarta. Bapak Made Bagiarta ini seorang inspektur polisi di Polda, ya kan? Beliau seorang inspektur polisi. Profesinya adalah kepolisian. Nah, apakah dia terhubung dengan pertanian? Mungkin tidak sama sekali, ya kan? Jadi artinya saya kebetulan kenal langsung beliau, Pak Made Bagiarta. Beliau seorang inspektur polisi. Artinya secara langsung saya sudah langsung menilai bahwa tidak mungkin seorang Pak Made terhubung dengan bisnis pertanian.
Nah, tapi ternyata Pak Made Bagiarta ini adalah orang pertama di Indonesia yang mengambil cabang daripada AOM Starlife. Ya kan, Anda bisa bayangkan, beliau seorang polisi. Nah, ternyata di belakang Pak Made, ternyata ada orang-orang yang mungkin terhubung dengan dunia pertanian. Mungkin bukan Pak Made langsung, tapi di belakang Pak Made ada orang-orang lain yang terhubung dengan dunia pertanian. Nah, itu maksud saya, Mr. Jack. Artinya begini, Mr. Jack. Artinya, ya, kita harus menguatkan teman-teman kita bahwa pertanian itu pangsa pasar yang sangat besar. Ada 100 juta petani hari ini di Indonesia yang membutuhkan uluran tangan kita. Ya, mungkin kita secara langsung tidak punya teman-teman yang bergerak di bidang pertanian atau kesehatan mungkin, tapi di belakang mereka, ya siapa tahu ya ada orang yang ternyata terhubung langsung dengan dunia pertanian atau kesehatan. Ya, nah itu kata kuncinya. Ya, jadi artinya jangan memvonis bahwa daftar nama yang kita miliki saat ini adalah tidak terhubung dengan dunia pertanian. Padahal kita belum tentu tahu. Ternyata di rumah mereka, mereka punya lahan pertanian. Ternyata gitu ya, yang kita tidak tahu. Nah, itu satu hal yang ingin saya sampaikan tadi. Yang kedua adalah hari ini kita punya produk yang namanya produk kesehatan. Ya, satu hal teman-teman sekalian. Teman-teman kita baru meluncurkan produk Pitomin. Teman-teman tahu kenapa kami luncurkan produk Pitomin yang bahan bakunya dari mikroalgae dan ikan gabus, ya. Karena ini ada kaitannya dengan anti stunting atau anti gizi buruk. Ya, sebentar lagi teman-teman sekalian, ini saya bocorkan ya. Sebenarnya saya belum waktunya untuk membocorkan. Kami akan membuat satu komunitas baru, yaitu komunitas ASI, KASI namanya, Komunitas Anti Stunting Indonesia. Ya, KASI. Jadi KASI ini adalah Komunitas Anti Stunting Indonesia. Nah, di mana teman-teman sekalian, hari ini Indonesia punya masalah besar. Ya, masalah besar yang kedua selain masalah pertanian, yaitu anak-anak kita mengalami yang namanya gizi buruk saat ini. Dan itu angkanya sangat besar. Ya, kenapa anak-anak kita mengalami gizi buruk? Karena saat ini banyak sekali anak-anak kita, bukan saja anak-anak, ternyata orang remaja dan dewasa pun saat ini sudah berkurang yang namanya makan sayur dan buah. Jadi kebutuhan makan sayur dan buah itu setiap hari seorang itu harusnya makan tuh 400 gram per hari. Tapi pada kenyataannya anak dan remaja kita hari ini, termasuk kita semua mungkin, itu belum tentu makan satu hari 400 gram buah dan sayur. Dan kalau kita tidak makan buah dan sayur, itu efeknya adalah kita akan kekurangan yang namanya antioksidan. Nah, sehingga kita akan mudah terserang begitu banyak penyakit, dan termasuk salah satunya adalah gizi buruk pada anak. Dan teman-teman sekalian, pemerintah kita hari ini betul-betul konsen dan bahkan mengeluarkan anggaran cukup besar untuk mengatasi gizi buruk anak, yaitu 48,8 triliun di tahun ini. Ya, dan ini menurut kami adalah satu pangsa pasar yang luar biasa. Ya, jadi makanya kenapa kami sebentar lagi akan memunculkan satu komunitas anti stunting Indonesia. Nah, di mana komunitas ini adalah kita bersama-sama akan memberantas yang namanya gizi buruk di Indonesia. Dan Anda bisa bekerja sama dengan dinas-dinas. Ya, kenapa? Karena produk Pitomin, ini teman-teman perhatikan baik-baik ya, adalah produk medis herbal yang sudah ada uji klinis dan sudah terbukti 13 penyakit termasuk stunting atau gizi buruk itu sudah bisa diatasi. Ya, sekali lagi uji klinis loh ya. Tidak banyak produk medis herbal itu yang ada uji klinis. Kalau kita bicara obat yang namanya medis kimia itu banyak uji klinis sudah pasti. Tapi kalau yang namanya medis herbal ada uji klinis itu tidak banyak. Ya. Dan luar biasanya kalau yang namanya medis herbal itu sudah ada uji klinisnya, itu lebih gampang teman-teman sekalian. Anda bisa masuk ke kalangan manapun, bahkan termasuk dokter sekalipun juga bisa. Ya, untuk mereka merekomendasikan produk medis herbal yang sudah ada uji klinisnya. Ya, dan luar biasanya adalah Pitomin ini sudah mendapatkan sertifikasi keamanan pangan internasional, yaitu ISO 22000, dan juga ada lagi yang namanya hak paten, ya kan, untuk pengolahan mikroalgae atau serbuk ganggang hijau atau spirulina kita sebut ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, artinya, teman-teman jangan membatasi diri bahwa produk kita hanya pertanian. Jangan. Memang betul, masalah besar kita kan ada dua di Indonesia hari ini, yaitu masalah pertanian dan juga masalah kesehatan. Dua-duanya adalah potensi market yang sangat besar sekali. Ya, jadi sekali lagi, buat Mr. Zack dan juga teman-teman sekalian, jangan batasi daftar nama kita dan menyimpulkan atau memvonis bahwa daftar nama kita hari ini tidak terhubung dengan dunia pertanian atau kesehatan. Karena kita tidak pernah tahu. Ternyata di belakang mereka ada orang-orang yang mungkin terhubung dengan dunia pertanian atau kesehatan. Ya, oke, itu saran saya kepada Mr. Jack. Silakan dikuatkan lagi timnya untuk bisa menilai bahwa bisnis ini punya potensi market yang sangat luas. Ya, karena kemana kita melangkah pasti ketemu yang namanya pertanian. Kemana kita melangkah pasti ketemu yang namanya masalah kesehatan.
Satu contoh yang tadi, masalah gizi buruk itu adalah sebuah masalah besar bangsa juga yang harus kita selesaikan sama-sama saat ini, ya. Oke, teman-teman sekalian, silakan ada lagi. Oke. Kemudian, oke. Kemudian ada lagi pertanyaan apa lagi ya? Oke, bagaimana bahasa yang pas untuk calon prospek baru? Oke, bahasa pas untuk calon prospek baru ya, Mas Izak, artinya kita sudah berikan ya, Mas Izak Yursasif, kita sudah punya yang namanya panduan untuk presentasi standar ya. Jadi panduan presentasi standar itu ada di video berjudul Membangun Kemandirian Finansial Melalui Gerakan Organik Nasional. Saran saya, Mas Izak Yursasif, gunakan selalu materi itu dalam presentasi kepada setiap orang baru. Ya, dan presentasi dengan orang baru itu caranya adalah bisa secara langsung atau bisa dengarkan video. Ya, dengarkan video lebih dulu. Ya kan, misalnya kalau Mas Izak belum bisa presentasi, tapi sekali lagi kita sudah keluarkan presentasi standar. Saran kami, Mas Izak, belajar terus dari presentasi standar itu sehingga Mas Izak bisa melakukannya sendiri. Kalaupun belum melakukan sendiri, silakan gunakan video presentasi yang sudah ada untuk mempresentasi orang baru. Ya, karena dengan video teman-teman sekalian bisa menjangkau banyak orang, ya bisa menyaring begitu banyak orang untuk bisa menceritakan mengenai konsep bisnis ini. Ya, oke. Kemudian apalagi ya? Oke. Kemudian ini misi sosial. Oke, ini misi sosial mungkin timnya Mr. Jack nanti bisa dibereskan ya. Kemudian, oke. Baik, ada lagi teman-teman sekalian? Silakan. Yang ingin ditanyakan? Saya ingin sekali dengar suara teman-teman. Ada yang ingin sharing atau tambahkan dari apa yang saya sampaikan tadi? Silakan. Oke. Mungkin Ratu Pornas Bandung. Ratu Darna. Iya. Silakan. Kalau mau berbicara boleh dibuka mikrofonnya, tapi kasih tanda dulu. Ratu Darna mau bicara? Oke, silakan Bu Ratu, Ratu Pornas Bandung. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat pagi, Bu Ratu. Calon Sultan dimanapun berada di seluruh Ini Ratu Indonesia kedua nih. Raya. Ratu pertama ada di Bali, nih Ratu kedua nih Bu Ratu, Ratu Darna. Salam kenal para ratu-ratu Pornas di seluruh Indonesia. Ya, ya. Salam hebat juga calon leader hebat dari Aceh, Kalimantan, Sumatera, dan seluruh teman-teman dimanapun berada. Bicara tentang produk di AWM Starlight International ini, kita memang ada 2 produk yang memang bisa kita jual ya, yaitu dalam artian yang tadi kata Pak Jun, produk pertanian memang pupuk, dan kedua memang produk kesehatan yang memang masing-masing punya pasarnya ya gitu. Saya juga memikirkan kalau kita bicara tentang pupuk saja memang butuh waktu karena kita harus demplot kayak gitu. Tapi kita ada produk kesehatan yang memang kita bisa masukkan itu ke demplotnya manusia gitu. Kayak misalnya nih ya, perempuan kan butuh, khususnya perempuan gitu, butuh sehat, butuh cantik, butuh tubuh yang ideal, kita bisa jual itu AWM Slimnya kayak gitu. Terus yang anti stunting tadi saya juga banyak belajar. Mohon maaf juga nih ke Pak Jun, sering pagi-pagi sudah chatting gitu, artinya saya punya semangat supaya semangat ini bisa saya share kepada seluruh tim saya. Yang artinya kalau kita punya semangat belajar, insya Allah kita juga hasilnya juga tidak akan mengkhianati ya gitu. Ini hanya soal waktu. Yang pasti konsisten dan duplikasi. Saya sangat setuju dengan Pak Jun dan juga semangat juga kepada semua teman-teman dimanapun berada. Satu hal, keyakinan itu tumbuh dari dalam diri kita sendiri, bukan dari upline, bukan berdasarkan downline, bukan siapapun, tapi berdasarkan diri sendiri. Maka sebelum melangkah, pastikan kita memiliki kekuatan keyakinan bahwa ini insya Allah akan menjadi sesuatu yang baik buat kita dan baik buat orang-orang di sekitar kita. Kalaupun ada kerikil-kerikil di jalan, anggap itu adalah sebuah ujian yang memang harus kita lewatin.
Dari saya Amin. seperti itu dulu mungkin Pak Jun dan teman-teman semuanya. Salam Oke. dahsyat. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih Bu Ratu Pornas Bandung, Ratu Darna ya. Oke, teman-teman sekalian, jadi hari ini Anda jangan membatasi diri ya, seperti kata Bu Ratu Darna tadi mengenai menceritakan mengenai produk yang lainnya. Ya, saya pun selalu dalam setiap kesempatan, contoh kemarin ketemu petani sekalipun pada saat di daerah Sumatera dan sebagainya, saya selalu ceritakan produk yang lain. Misalnya cerita AWM Slim gitu ya. Ternyata banyak juga yang antusias. Ya, ibu-ibu petani juga ternyata banyak yang butuh untuk langsing ya kan, untuk punya perut yang ideal dan sebagainya. Ketika dengar AWM Slim akhirnya mereka juga tertarik juga gitu kan. Jadi artinya teman-teman sekalian jangan batasi diri Anda, karena sekali lagi dua potensi market ini sangat besar, yaitu pertanian dan kesehatan ya. Seperti kata Bu Ratu Dana tadi ya. Oke, silakan Pak Zidan Ali. Silakan, ada yang mau disampaikan Pak Zidan Ali? Sebentar, saya hidupkan mikrofonnya Pak Zidan Ali. Silakan Pak Zidan Ali. Silakan. Dihidupkan mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Malam. Ya. Singkat aja, Mr. Jun. Ini hanya sebagai motivasi semangat untuk saya dan teman-teman yang baru join ya. Mungkin kita perlu banyak belajar. Saya lupa Pak Zidan tadi telepon saya ya. Iya, betul. Lupa, sorry, saya baru ingat. Sorry, kita baru lihat wajah nih kali ini. Oh, gitu ya. Ya, oke, Pak Zidan. Silakan Pak Ya, Zidan. jadi saya gini aja, tips untuk ini aja, untuk pengenalan AWM ini ke calon-calon member itu. Kadang karena kita belum begitu banyak menguasai materi-materinya ya, mungkin perlu banyak belajar dari testimoni atau video-video yang ada. Mungkin ada sedikit banyak tips dari Mr. Jun sendiri, bagaimana kita mempresentasikan ke calon member baru begitu. Oke. Oh, jadi ini pertanyaannya Pak Zidan, bagaimana tipsnya? Sedikit cara gitu ya maksudnya ya? Ya, betul. Oke. Baik Pak Zidan ya. Oke, Pak Zidan ini adalah seorang pengusaha perikanan, teman-teman sekalian, ya, dari Jawa Barat kalau nggak salah. Tadi kebetulan banyak konsultasi mengenai perikanan ya. Oke, teman-teman sekalian, saya singkat aja menjawab pertanyaan Pak Zidan ya, karena teman-teman sekalian nanti akan ada sesi training khusus mengenai yang namanya prospecting ya. Jadi materi yang ditanyakan oleh Pak Zidan ini bagaimana prospecting ya. Sekilas saja ya Pak Zidan dan teman-teman sekalian. Intinya begini, sebelum teman-teman sekalian menceritakan mengenai sebuah bisnis kepada orang lain, teman-teman harus pahami dulu bahwa cerita mengenai bisnis itu adalah presentasi solusi. Ya, sekali lagi ya, cerita bisnis adalah sebuah presentasi solusi. Artinya presentasi solusi itu adalah presentasi atau cerita Anda itu berarti harus memberi solusi pada orang lain. Ya, jadi saran saya, ketika teman-teman menceritakan bisnis ini, janganlah menjadi peramal untuk orang lain. Maksudnya peramal itu begini. Karena Anda saking semangatnya di bisnis ini misalnya, Anda langsung tembak rata semua orang. Bahwa semua orang butuh produk pertanian, semua orang butuh produk kesehatan, semua orang butuh uang dan sebagainya. Ya, jadi maksud saya adalah jangan melakukan presentasi bisnis tanpa mengetahui dulu yang namanya hot button. Hot button itu adalah apa yang menjadi keinginan atau motif orang lain. Ya, jadi teman-teman sekalian, yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua secara sekilas saja nih ya. Setiap orang itu punya motif. Motif itu kata dasar daripada motivasi. Ya, nah motivasi itu akan muncul ketika orang itu memang punya motif itu, ya kan? Nah motivasi itu membuat orang bergerak melakukan sesuatu. Termasuk salah satunya adalah bergabung dengan Anda. Ya, nah oleh sebab itu adalah ketika teman-teman sekalian mau menceritakan bisnis ini, Anda cari tahu dulu motif orang tersebut. Artinya motivasi orang itu apa? Nah motivasi orang itu beda-beda teman-teman sekalian. Saya mau ceritain kepada Anda semua, ini contoh ya. Di AWM Star Life hari ini kita punya banyak sekali reseller. Ada lebih dari 8.000 reseller seluruh Indonesia. Dari 8.000 reseller di seluruh Indonesia, motifnya atau motivasinya itu beda-beda. Ini contoh ya. Ternyata tidak semua loh reseller kita itu motivasinya uang. Ya, ternyata ada yang memang motivasinya hanya sekedar pingin dapat produk dengan harga lebih murah, sehingga mereka bisa menghasilkan hasil pertanian yang lebih maksimal dengan hanya produk. Mereka nggak mikirkan uang. Atau ada mereka yang tidak butuh uang, tapi mereka menjadi bergabung bersama dengan kita di AWM Star Life. Karena mereka ingin menjadi solusi buat petani di sekitarnya.
Ya, ada beberapa AWM store atau cabang yang saya kenal, teman-teman sekalian. Mereka gabung itu bukan butuh uang. Ya, tapi mereka pingin jadi solusi buat petani di sekitarnya. Karena mereka mengetahui masalah yang ada di sekitarnya. Nah, oleh sebab itu adalah teman-teman sekalian, saran saya sekali lagi, ketika teman-teman sekalian berencana menceritakan bisnis ini kepada orang lain, cari tahu dululah motif atau motivasi orang lain. Ya, dengan cara bagaimana? Dengan cara bertanya sebanyak-banyaknya. Ya, bertanya itu berkenaan dengan keluarganya, berkenaan dengan pekerjaannya, bekerjaan dengan hobinya dan sebagainya. Anda bisa mulai bertanya atau bercerita. Jadi saran saya ketika Anda mau menceritakan bisnis ini, jangan langsung tembak. Ya, kalau langsung tembak itu artinya Anda melakukan yang namanya hard selling. Hard selling itu menjual dengan keras. Contoh cara menembak itu gini. Anda telepon teman Anda, namanya Budi. Bud, wah ini Bud ada bisnis luar biasa, Bud luar biasa, kamu bisa dapat mobil, dapat rumah, dapat ini. Padahal kita nggak tahu di rumahnya dia sudah ada Ferrari ya. Terus kita nawarin mobil 120 juta. Ya kan diketahui nama dia. Nah, itu contoh ya. Jadi maksud saya adalah, teman-teman sekalian boleh semangat, tapi jangan main tembak. Cari tahu dulu. Bud, gimana kabar hari ini? Gimana bisnis kamu, Bud? Gimana pekerjaan kamu? Ya, gimana hobi? Ya, apa yang kamu lakukan sekarang, bla bla bla. Anda cari tahu dulu, bertanya dulu santai. Ya. Nah, Bud, gini Bud, saya kebetulan ini baru mendengar sebuah peluang yang luar biasa, Bud. Ini kayaknya bagus banget kalau kita kerja sama, Bud. Ya, ini peluangnya di bidang pertanian dan kesehatan, Bud. Dan saya lihat ini cocok banget buat kamu. Kalau kita kerjain bareng apalagi, Bud, wah ini bagus banget. Oh ya, kayak apa tuh? Saya nggak bisa cerita, Bud, tapi ini ada satu video, Bud, kamu dengerin dulu. Ya, nanti setelah kamu dengerin video ini kita diskusi ya, Bud. Nah, itu aja caranya, Pak Zidan dan teman-teman sekalian ya. Karena sekali lagi banyak dari Anda mungkin adalah pemula di bisnis ini. Ya, jadi Anda mungkin belum bisa menceritakan detail. Sekali lagi manfaatkan kekuatan video. Kita punya video yang bisa membantu Anda untuk menceritakan bisnis ini. Ya, dan video itu asik teman-teman sekalian. Kenapa? Anda mau presentasi jam 1 malam dia tetap semangat, mau presentasi jam 4 pagi tetap semangat, ya kan? Itulah kekuatan video. Yang penting Anda edifikasi dulu video. Dan sekali lagi itu tadi, Anda jangan langsung tembak. Tapi cari tahu dulu hot bottom seseorang, motivasinya apa. Ya, bisa jadi motivasinya orang itu bukan uang. Ya, jadi ketika Anda bicara mengenai uang, orang itu belum tentu tertarik. Ya, belum tentu orang tertarik dengan 1 miliar, belum tentu loh ya. Pak, di sini bisa dapat jalan-jalan kapal pesiar, bisa dapat bla bla bla, belum tentu teman-teman sekalian ya. Ini contoh ya. Saya pernah ketemu beberapa pengusaha yang ternyata dia udah nggak butuh uang. Kenapa? Karena uangnya banyak. Kemudian bisnisnya udah bisnis yang luar biasa. Nah, ketika kita misalnya menawarkan mengenai bisnis ini, ya menawarkan sebuah bisnis baru, ya namanya pengusaha sudah banyak uang, sudah punya banyak bisnis. Kadang-kadang dia berpikir, waduh, saya punya bisnis saja udah repot, apalagi ditambahin bisnis baru, kan begitu pikirannya dia kan. Walaupun dia punya uang. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, teman-teman bisa bangun idealismenya. Ya contohnya begini, misalnya Budi pengusaha, Pak Budi, ya saat ini kan Pak Budi saya yakin tahu bahwa pertanian kita sedang masalah nih Pak. Petani kita lagi masalah bla bla. Anda ceritainlah seperti cerita Kementerian Finansial atau masalah pertanian kita saat ini. Nah, jadi Pak Budi, petani kita tuh butuh uluran tangan pengusaha seperti Bapak. Ya, kalau saya mungkin belum bisa melakukan apa yang Pak Budi bisa lakukan. Karena Pak Budi punya modal, ya Pak Budi punya kuasa, punya power, punya relasi. Jadi Pak Budi bisa menjadi peran untuk membantu petani di sekitar daerah Bapak. Bagaimana caranya saya berperan? Gampang Pak, Bapak gabung jadi AWM Store atau cabang, Bapak bisa berperan banyak. Bapak bisa menjadi saluran untuk kebutuhan petani di sekitar Bapak. Ya, jadi sama sekali nggak cerita uang kan, apa keuntungan saya dan sebagainya, bukan. Tapi kita bicara mengenai idealisme, ya atau kebutuhannya atau istilahnya hot bottom-nya pada orang lain. Jadi sekali lagi itu tadi. Ya, jadi ketika kita menemukan hot button seseorang, maka teman-teman sekalian akan bisa mudah memberikan solusi. Sekali lagi, presentasi atau cerita bisnis itu adalah solusi buat orang lain. Jadi kalau Anda ceritanya belum merupakan solusi, biasanya pasti ditolak. Nah, kenapa? Karena teman-teman main tembak. Gitu loh, ya. Nah, contoh, ketika ada orang yang punya masalah dengan kesehatan, ya Anda cerita aja masalah kesehatan, jangan cerita pupuk. Misalnya Anda ketemu orang, aduh saya punya sakit pinggang, sakit rematik. Ya Anda cerita aja masalah kesehatannya dia. Anda selesaikan masalah kesehatannya dia. Anda kan ngasih solusi. Itu contoh. Ya, jadi jangan maksain cerita pupuk, itu contoh misalnya, ya. Demikian seterusnya, ya. Oke, Pak Zidan. Mungkin itu sekilas saja, nanti ada training khusus ya Pak Zidan ya, yang bisa diterapkan untuk detailnya, ya. Oke, kemudian ada lagi dari Ji Kembar.
Mohon disampaikan tentang uji klinis yang sudah ada pada Pitomin supaya kita bisa tunjukkan kepada konsumen tentang manfaat produk dan uji klinis, dan kiranya ini bisa mudah keyakinan konsumen untuk mencoba produk. Apakah bisa ditampilkan seperti sertifikat dan sebagainya? Ada, Ji Kembar. Jadi kita ada materi khusus untuk Pitomin, Ji Kembar, dan di dalamnya sudah terlampir uji klinis daripada Pitomin. Nanti saya akan sampaikan lagi ya, Ji Kembar mungkin lupa ya karena ada di sana. Oke. Pak Iwan Pornas, sangat menarik informasi Zoom malam ini, menambah imun bagi saya untuk prospecting. Saya mohon ada presentasi yang simpel untuk calon mitra. Terkadang banyak calon mitra yang trauma dengan MLM, trauma yang pernah mereka lihat kalau lihat bulat-bulat digambarkan dalam kertas saat presentasi. Mohon pencerahan untuk presentasi simpel supaya banyak closing. Oke, Pak Iwan Pornas Aceh ya. Jadi Pak Iwan Pornas Aceh ya kan. Yang jelas satu hal teman-teman sekalian yang kita mau sepakati bersama dengan teman-teman sekalian semua, ketika ada orang yang bertanya mengenai bisnis AWM Star Life, saya sarankan Anda jangan menjawab bahwa ini adalah bisnis MLM, ini adalah bisnis reseller. Ya, kenapa program bisnis plan kita ganti namanya menjadi Reseller Star Program? Karena kita tahu di luar sana memang banyak orang trauma sama namanya MLM. Ya, dan oleh sebab itu, ketika Anda mengatakan bahwa ini bukan MLM, ini adalah reseller, Anda harus bisa menjelaskan bedanya sama MLM apa. Ada 5 perbedaan kan? Kalau teman-teman perhatikan baik-baik di presentasi daripada membangun kemandirian finansial melalui gerakan organik nasional di sistem kita, itu ada 5 kelebihan daripada reseller style program. Dan 5 kelebihan reseller style program itu terus terang, itu mengatasi semua trauma orang sama yang namanya MLM. Kalau teman-teman perhatikan baik-baik. Ini contoh ya, saya bicara yang pertama deh. Mengenai bonus per titik tanpa batas kedalaman, itu adalah kelebihan pertama dari reseller style program. Teman-teman tahukah trauma di luar sana orang yang menjalankan bisnis binari? Di luar sana itu orang yang menjalankan bisnis binari, traumanya adalah, aduh kalau kaki saya pincang sebelah, saya nggak dapat apa-apa, Pak. Nah itu kan traumanya orang. Dan banyak orang trauma gara-gara itu. Percuma, Pak, saya katanya cuma bangun 2 jalur, nanti cukup 2 saja, nanti udah saya tinggal nikmati. Tapi kenyataannya kan tidak segampang itu. Ternyata bangun 2 jalur, 1 kaki mati. Jalannya cuma sebelah. Akhirnya apa? Trauma, Pak. Ya, aduh Pak, cuma jalan 2, jalan 1 mati saya, Pak, nggak dapat bonus. Nah, itu trauma orang di luar sana. Nah, oleh sebab itu, teman-teman sekalian, inilah kita beri solusi dengan sistem. Yaitu 1 bonus yang pertama adalah bonus per titik tanpa batas kedalaman. Mau kaki besar, kaki kecil, Anda tidak perlu berpikir. Ya, itu kelebihan yang pertama. Dan demikian seterusnya ya. Saya nggak cerita di dalam malam hari ini. Tapi maksud saya adalah Anda harus memahami 5 kelebihan. Kenapa kok ini disebut bukan MLM tapi reseller? Ya, dan kenapa kita pakai kata reseller? Karena memang mengatasi semua trauma-trauma yang ada di luar sana. Ya, dan Pak Iwan Pornas Aceh ketika mengenalkan bisnis ini pertama kali kepada orang lain, Pak Iwan tidak perlu cerita secara detail semua mengenai bonus sponsor, bonus leadership, bonus pasangan, reward, dan sebagainya. Tidak perlu di awal diceritakan. Tujuannya apa? Tujuannya itu tadi. Orang di luar sana itu trauma. Jadi ketika kita bicara di depan dan dia langsung mengetahui ini ada sistem jaringan dan sebagainya, orang yang trauma itu langsung biasanya blok mental. Jadi mentalnya langsung diblok. Dia nggak mau dengerin berikutnya. Nah, oleh sebab itu saran saya adalah di awal mungkin Pak Iwan Pornas Aceh tidak perlu langsung secara detail menceritakan mengenai bisnisnya dengan marketing plan-nya. Cukup hanya cerita begini saja. Contoh nih ya, contoh Pak Iwan. Cerita produk kan ya, baik itu produk pertanian atau kesehatan. Contoh ini kita bicara produk pertanian. Misalnya Pak Iwan ketemu yang namanya Pak Budi. Pak Budi, ini harga 1 box adalah 375.000 harga konsumen. Ya. Nah, kalau Pak Budi mau dapat harga lebih murah, Pak Budi bisa bergabung menjadi reseller, Pak. Kenapa? Karena kalau Pak Budi bergabung sebagai reseller, itu angkanya 1.150.000. 1.150.000 kalau dibagi 4 box, Pak. Bapak jatuhnya 1 boxnya 280.000. Artinya kalau Pak Budi beli 1 sebagai konsumen, mahal, Pak, 375.000. Tapi kalau Pak Budi gabung menjadi reseller dengan 4 box, 1.150.000 dibagi 4, jatuhnya 280.000. Jadi kelebihan Bapak jadi reseller adalah Bapak akan dapat harga lebih murah, dapat harga subsidi selamanya. Ya, itu bahasa yang pertama. Dan yang kedua, Pak Budi, kalau Bapak menjadi reseller, kalau Bapak nanti cocok dengan produknya, Bapak beli lagi produknya, Bapak akan dapat cashback. Ya. Dan yang ketiga, kalau misalnya nanti tetangga petani Bapak melihat hasil pertanian Bapak bagus, tiba-tiba mereka ingin juga coba produk Pornas sama seperti Pak Budi. Nah, ketika teman Bapak join juga seperti Pak Budi akan dapat cashback lagi.
Sudah titik sampai di situ, Pak Iwan. Ya, jadi artinya ketika pertemuan pertama untuk ketemu orang lain, Pak Iwan dan teman-teman sekalian nggak perlu cerita detail, ini nanti dapat reward, dapat bonus sponsor, dapat bonus, nggak perlu seperti itu. Ya, itu nanti di training diceritain. Ya, jadi pada saat perkenalan pertama, agar mindset mental blocknya itu tidak terjadi, teman-teman sekalian, bahasanya sederhana itu aja. Ya, Pak Budi gabung jadi reseller, dapat harga subsidi selamanya, dapat harga lebih murah. Kalau beli lagi, Bapak dapat cashback. Kalau nanti ada teman Bapak yang ikut beli seperti Bapak, Bapak dapat cashback. Sudah selesai sampai di situ. Ya, berapa cashbacknya? Minimal Anda tahu 2 angka aja. 110.000 untuk ganjil, 300.000 untuk genap. Kalau yang eksekutif bisnis 1.950.000 untuk ganjil dan 3.500.000 untuk genap. Udah itu aja selesai. Teman-teman jangan mikirin pada saat perkenalan pertama teman-teman harus jelaskan semua sistem, nggak perlu. Ya, mau jelaskan bonus sponsor, leadership, itu nggak perlu teman-teman sekalian. Ya, itu nanti di belakang. Ya, pada saat mereka sudah join, sudah on system, baru ajak training. Ya, jangan di awal. Ya, karena sekali lagi kalau di awal terjadi mental block. Ya, dia nggak akan mau dengerin. Wah, ini MLM sama aja kayak yang lain. Kalau udah begitu susah. Ya, tapi sekali lagi nanti itu di belakang. Kalau udah join, sudah jadi reseller gampang, nanti training gampang, ya. Oke ya. Semoga terjawab Pak Iwan Polres Aceh, ya. Oke, kemudian Adi Blitar, silakan, nanti akan ada training khusus ya mengenai 5 langkah sukses, 3 prinsip dasar dan juga 7 kebiasaan sukses. Masukkan Zoom khusus bahas tuntas produk per produk. Oke, siap Bu Ratu Darna, nanti akan ada Zoom khusus ya. Oke, kemudian Pornas Tim. Banyak juga pertanyaan dari calon mitra, jika Pornas solusi petani, kenapa tidak bekerja sama dengan pemerintah untuk memberantas pupuk yang lagi mahal? Mohon pencerahannya. Oke, Mr. Zek. Ya, jawabannya begini. Yang pertama adalah, kita sudah bekerja sama dengan pemerintah. Ya, salah satunya adalah pemerintah mendukung kita dengan satu, memberikan yang namanya sertifikasi organik, itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah mendukung kita dengan mengeluarkan uji efektivitas dan juga izin edar. Itu dukungan pemerintah, Mr. Jack. Ya. Nah, kenapa tidak langsung bekerja sama dengan pemerintah? Kita bisa saja bekerja sama dengan pemerintah. Dengan cara bagaimana? Dengan caranya kita memasukkan yang namanya produk kita ke dalam e-katalog. Ya, itu dengan pengadaan pemerintah itu selesai semuanya. Namun sekali lagi yang Mr. Zack dan teman-teman perlu ketahui adalah AWM Star Life adalah perusahaan bisnis jaringan. Dan yang teman-teman perlu ketahui adalah konsep bisnis jaringan adalah kita mau membantu makin banyak orang untuk sukses. Karena perusahaan ini, mungkin Mr. Jack belum tahu ceritanya, kedua owner kami ini membangun AWM Star Life untuk menyelesaikan masalah teman-teman sekalian yang ada di sekitar mereka. Ya, kenapa? Karena teman-teman awalnya punya masalah besar saat itu, sehingga mereka butuh solusi. AWM Star Life ini adalah solusi. Nah, jadi Mr. Jack, ketika misalnya kami mau main dengan jalur pemerintah, bisa saja Mr. Jack. Tapi selesai sudah semuanya. Kita tidak akan ada sistem jaringan seperti saat ini. Ya, jadi selesai semua karena kita langsung tembak dari pusat. Kita bisa lakukan itu, Mr. Jack. Ini contoh ya, kita udah dekat dengan pemerintahan. Misalnya nih, oke, kita tutup aja bisnis jaringan kita ya. Kita nggak usah pakai bisnis planan. Kita mau hubungan sama pemerintah langsung. Bisa, Mr. Jack. Saat ini pun bisa dilakukan. Tapi sekali lagi, pilihan kami adalah kami mau mengajak Anda semua untuk sukses bersama. Ya, itu adalah pertimbangan yang pertama, Mr. Jack. Ya, yang kedua, ketika kita melakukan hal itu, tentunya kita tidak butuh lagi Anda semua, tentunya. Tidak butuh lagi yang namanya reseller untuk mengedukasi produk ini sedemikian luar biasa. Dan menurut kami, teman-teman sekalian, cara ini adalah cara paling cepat untuk melakukan edukasi di lapangan. Ya, kenapa? Karena contoh begini. Kalau kita bekerja sama dengan pemerintah, kapasitas kami terbatas. Contoh, kami di manajemen, saya di manajemen itu cuma berempat loh ya. Direksi manajemen itu cuma 4 orang. Sekarang bayangkan aja sekarang misalnya nih kita dapat proyek pemerintah. Oke, AWM, ini kita kasih proyek ya 1 triliun, tolong bagiin Pornas ke seluruh Indonesia. Apa yang harus kami lakukan? Ya kami kan nggak mungkin turun semua ke seluruh Indonesia untuk edukasi. Cuma berempat loh kami ini, ya kan? Sekali lagi kami ini cuma berempat di direksi dan manajemen, ya. Jadi tugas edukasi itu yang tidak gampang. Karena pengalaman kami, Mr. Jack, pemerintah itu seringkali bagi-bagi pupuk kepada petani, tapi belum tentu dipakai. Ini contoh ya, pemerintah itu sering cerita ke kami bahwa mereka itu sering ada subsidi pupuk, ya, subsidi pupuk organik, subsidi pupuk kimia itu sering dilakukan. Bahkan mereka membagikan gratis pupuk kepada petani itu sering dilakukan. Tapi pada kenyataannya,
Dengan tanpa edukasi, pupuk itu tidak dipakai oleh petani kita. Jadi petani itu nggak mau pakai. Kenapa? Karena kurang edukasi. Petani kita tuh masih lebih suka memakai sesuatu yang mereka biasa pakai. Nah, ketika ada sesuatu yang baru, petani belum tentu mau pakai. Ya, nah itulah sebabnya Mr. Jack ada 2 atau 3 faktor tadi. Mengapa kami tidak melakukan itu? Kalau kami lakukan itu, maka selesailah semua. Kita nggak perlu ada training-training mengenai ini kan, mengenai vital sign, elite core system, bagaimana Anda capai reward, bagaimana Anda bisa meraih impian Anda. Udah nggak perlu, karena kita sudah lewat jalur pemerintah. Ya, nah tapi karena kita adalah perusahaan bisnis jaringan, di mana salah satu visi misi bisnis jaringan adalah membuat Anda semua sukses. Ya, sekali lagi kalau kita lewat jalur pemerintah, yang sukses cuma segelintir orang bisa cek. Ya, kami akan sukses mungkin perusahaan, ya, tapi Anda semua tidak akan mungkin bisa mendapatkan kesuksesan dari hadirnya Pornas. Kalau kami lakukan terhubung langsung dengan pemerintah. Ya, itu jawabannya ya, Mr. Jack ya. Oke, kemudian Mr. Pugu, apakah Pornas ini aman ketika dikirim ke Malaysia? Oke, nanti tunggu aja dulu izin edarnya Mr. Pugu. Setelah itu aman, ya. Ditunggu sebentar lagi. Kita sudah dapat yang namanya hasil uji sertifikasi yang dikirimkan daripada Makassar, dikirimkan kepada kantor pusat di Kementerian Pertanian, ya. Kita tinggal tunggu sebentar lagi izin edarnya akan keluar, ya. Oke, ini ada dari Pak Haji Wawan Setiawan. Pak Haji Wawan, silakan. Ini angkat tangan, bisa dibunyikan mikrofonnya. Pak Haji Wawan Setiawan, silakan. Dari Sukabumi, silakan. Ini angkat tangan. Silakan. Kalau belum, Pak Iskandar dulu, silakan, Pak Iskandar. Silakan. Pak Iskandar atau Pak Haji Wawan, silakan. Ya, silakan Pak Iskandar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Sangat menarik sekali tadi materinya. Saya sebagai pendatang baru, kelihatannya sangat tertarik sekali untuk mengikuti kegiatan ini. Pertama, saya ingin sampaikan, Pak, bahwa saya melihat bahwa di grup ini kelihatannya teman-teman yang masuk ini tidak mempunyai latar belakang pertanian dan kesehatan yang mumpuni. Tapi mereka mencoba juga untuk mensosialisasikan tentang produk ini. Dan saya pikir cukup berani. Karena kita lihat di lapangan, itu produk-produk yang berkecimpung dalam bidang pertanian dan kesehatan cukup banyak. Oleh karena itu, Pak, saya sangat berharap dari tim ini, kelihatannya kami bisa diberikan materi yang berdasarkan hasil penelitian sudah dilakukan selama ini, agar kami bisa meyakinkan pada teman petani, apakah produk kami lebih baik dibandingkan produk yang sebelumnya. Itu yang pertama. Kedua, Pak, saya juga sangat, walaupun Bapak katakan tadi bahwa kami tidak menutup kemungkinan akan bisa bekerjasama dengan pemerintah. Hanya sekarang Bapak ada program dari pemerintah tentang food estate ya, yang besar-besar sampai 1.000 hektar. Apakah kami di daerah bisa melakukan ini, diberikan wewenang untuk bekerjasama soal ini? Dan kalau diberikan, bagaimana kira-kira cara kerjasamanya? Terima kasih, Pak. Baik, Pak Iskandar. Pak Iskandar, dari mana lokasinya? Palu, Pak, dari Palu, Sulawesi Tengah. Oh, Palu, Sulawesi Tengah. Baik, ya. Ya. Oke, baik Pak Iskandar. Jadi Pak Iskandar, kita semua sudah siap dengan testimoni yang pertama. Jadi nanti Pak Iskandar, kita punya yang namanya Telegram channel ya, Pak Iskandar ya. Ada Telegram channel, kemudian ada juga YouTube channel kami, di mana di sana semua itu sudah lengkap dengan seluruh testimoni, edukasi, itu lengkap sekali Pak Iskandar ya. Jadi kalau di Palu dengan Kanda Samrun ya, Pak Iskandar ya? Ya, Samrun. Ya. Oke, nah jadi nanti bisa tanyakan ke Kanda Samrun ya. Beliau sudah mengetahui di mana bisa melihat semua edukasi dan semua testimoni itu untuk dijadikan bahan atau materi untuk belajar dan memberikan kepada orang lain itu ada semua Pak Iskandar. Sudah sangat lengkap ya. Dan itu bisa digunakan bahkan untuk pemula sekalipun yang ingin menceritakan mengenai Pornas dan kelebihannya dan testimoninya semua sudah ada ya. Nah, kemudian yang berikutnya ketika misalnya Pak Iskandar memang ada rencana untuk bekerja sama dengan pemerintah, itu tidak menutup kemungkinan, silakan saja. Ya, kenapa saya bilang silakan saja? Karena memang kita tidak berarti menutup diri, bukan berarti menutup diri. Ya, artinya kita bisa bekerja sama dengan pemerintah, silakan. Ya. Nah, namun sekali lagi tentunya kalau bekerja sama dengan pemerintah ada beberapa rambu-rambu atau hal-hal yang mungkin kita harus sepakati bersama, Pak Iskandar. Ya, contoh berkenaan dengan
sumber anggaran yang digunakan misalnya ya. Yang jelas kalau kita bicara anggaran pemerintah otomatis pasti itu harus ada dalam e-katalog dulu ya. Masuk dalam e-katalog, setelah ada dalam e-katalog baru bisa dilakukan yang namanya pengadaan. Itu bisa-bisa saja, tidak ada masalah, bisa dilakukan ya. Tapi ada juga beberapa anggaran dari pihak pemerintah yang mungkin tidak menggunakan anggaran pemerintah, Pak Iskandar. Ya, satu contoh misalnya ada beberapa pemerintah daerah yang punya dana-dana CSR misalnya ya. Dana CSR yang bisa digunakan untuk misalnya membantu petani misalnya dalam pengadaan pupuk. Nah, itu bisa digunakan. Nah, itu tidak perlu menggunakan atau masuk e-katalog, tidak perlu ya. Ada juga beberapa pemerintah yang bekerja sama dengan pihak swasta ya untuk pengadaan pupuk kaitannya dengan dana desa, itu juga nggak masalah Pak Iskandar. Itu sudah bisa dilakukan. Jadi silakan saja Pak Iskandar nanti bisa konsultasi dengan Kanda Samrun. Nanti kalau ada kesulitan nanti pasti bisa konsultasi dengan saya juga ya Pak Iskandar ya. Oke, sukses Pak Iskandar dari Palu ya. Kemudian silakan. Oke. Ada lagi yang lain? Oke. Ya, saya rasa oke. Ada lagi? Ratu Pornas Bandung, ada yang mau disampaikan lagi? Ratu Pornas Bandung, ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada? Ada? Angkat tangan nih, Ratu Pornas Bandung. Bunyikan dulu mikrofonnya. Silakan. Udah, halo, halo. Ya, sudah. Iya, Silakan. ya yang mau disampaikan tadi mungkin yang sudah saya tadi share sama Bapak, Ya. keidean bagaimana kita memperkuat produk knowledge dari produk-produk AWM. Jadi kita tidak hanya fokus di Pornasnya gitu, tetapi Oke. kekuatan produk knowledge itu bisa kita bawa untuk orang-orang yang memang tidak semuanya kita bisa bicara tentang pupuk ataupun sebaliknya gitu. Iya. Karena kayak saya kebetulan di kota gitu ya, jadi benar-benar harus pergi ke kampung, walaupun ya memang asik sih ke kampung, ketemu dengan kepala desa, ketemu kepala gapoktan, ke penyuluhan, petaninya langsung, atau pengusahanya langsung, tapi memang semua butuh proses gitu. Satu, itu yang saya rasakan sendiri ketika turun di lapangan dan mungkin semua teman-teman juga mengalami hal yang sama. Tapi itu saya rasakan kalau kita benar-benar bisa fokus, konsisten, duplikasi, insya Allah ada hasilnya kok gitu. Oke. Apa lagi ya? Oh iya, dalam membangun tim ini kan gini Pak Jun, kan berbagai macam karakter ya gitu kan. Tidak mudah untuk membangun tadi yang kata Pak Jun tadi, core team. Betul Core ya? team. Yes. Masing-masing ini tadi ada punya motivasi atau motif kayak gitu. Gimana caranya, khususnya untuk core team, kita bisa menyatukan motivasi khususnya bagi core team kita. Satu, walaupun kita mempunyai latar belakang atau alasan-alasan yang berbeda, tetapi kita bisa menyatukan satu tujuan. Itu. Yang kedua, leader-leader khususnya di saya juga kan memang punya basic yang pasti akan tujuannya kan adalah pengen sukses untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, khususnya finansial, katakan seperti itu ya Pak. Nah, terkadang saya juga menemukan hal-hal yang membuat saya itu kadang-kadang cukup berpikir yang kalau dibilang ngedown sih tidak, tapi berpikir gitu. Kenapa sih saya sudah berusaha untuk menjadi leader yang baik, tetapi menurut sebagian ini kurang gitu. Kira-kira sikap terbaik kita apa menurut Pak Jun? Walaupun saya menyelesaikan sendiri. Mungkin jadi pembelajaran bagi teman-teman yang lainnya. Terima kasih Pak Jun. Oke, baik Bu Ratu Darna ya. Jadi sekali lagi yang mungkin ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian semuanya adalah kita sebagai upline itu harus bisa menjadi upline yang benar, bukan upline yang baik ya. Jadi gini loh, artinya upline yang benar itu udah pasti baik, tapi upline yang baik belum tentu benar ya. Contohnya begini.
Contohnya adalah kita mungkin sebagai seorang upline ingin baik di depan para mitra kita. Ya, contoh misalnya nih, baik itu begini nih contohnya. Misalnya Bu Ratu Darna dimintain tolong nih, Bu Ratu bantu dong saya presentasi ke sini. Dibantu. Ayo dong bantu saya ke sana. Dibantu. Terus dibantu nih, ya. Dibantu terus. Nah, apakah itu baik? Itu baik. Ya, sebagai upline baik membantu timnya untuk berkembang tentunya. Tapi apakah itu benar? Nah, itu juga kurang benar. Kenapa? Karena begini. Karena nanti di dalam Elite Core System yang akan kami terapkan, teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang berkenaan dengan joint field work. Misalnya, joint field work itu misalnya menemani atau membantu di lapangan. Makanya sistem itu kita akan terapkan betul-betul. Nah, kalau kita ikuti sistem itu, kita pasti sudah betul-betul benar. Gitu. Contohnya begini, dalam melakukan joint field work, misalnya nih saya kasih bocoran sedikit. Seorang upline, ya kan, itu diperbolehkan membantu ya tim resellernya itu untuk joint field work ya atau menemani di lapangan itu misalnya maksimum 5 kali. Jadi artinya setiap orang baru yang baru bergabung kita kasih kesempatan mereka 5 kali ditemanin oleh kita untuk melakukan yang namanya prospecting. Ya, nah harapannya dalam 5 kali ditemenin, masa sih setelah 5 kali dia melihat cara prospek dia nggak tahu caranya kan gitu kan? Nah oleh sebab itu mereka yang baru bergabung mereka jadinya tahu bahwa dalam 5 kesempatan pertama saya betul-betul harus mengajak upline saya ketemu betul-betul orang yang betul-betul luar berkualitas. Ya, dan mereka akan betul-betul memanfaatkan kesempatan 5 pertama tadi. Ya, nah beda ceritanya kalau kita terlalu baik. Kalau kita terlalu baik, kita temani semua. Mau ke 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 10 orang, seterusnya kita temani terus. Akhirnya lama-lama apa yang terjadi? Akhirnya mitra kita ini tidak menjadi mandiri. Ya, sehingga tergantung sama kita jadinya. Nah, ini bahaya dan itu tidak bagus untuk bisnis, ya. Nah, itu contoh. Jadi artinya kita harus menjadi upline yang benar dan makanya kenapa kami keluarkan yang namanya Elite Core System. Di dalamnya nanti akan ada hal-hal detail berkenaan dengan hal-hal seperti itu, ya. Jadi berapa kali kita harus menemani di lapangan, berapa kali kita harus membuat mereka melakukan home meeting sendiri, menjadi pembicara sendiri dan sebagainya. Kita akan didik hal-hal seperti itu. Tujuannya agar kita tidak hanya menjadi upline yang baik, tapi juga upline yang benar. Ya. Jadi mungkin sekilas itu aja dulu saya sampaikan buat Bu Ratu Darna. Nanti kita akan bisa diskusi lebih dalam lagi. Ya. Oke, silakan Mr. Rambo. Mr. Rambo ada tambahan nih, silakan Mr. Rambo. Sebentar saya open dulu. Mr. Rambo. Rambo, sebentar saya cari namanya nih. Oke, silakan Mr. Rambo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Semangat Malam, pagi. Rambo. Oke, terima kasih Mr. Jun yang saya hormati. Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya dengan Albert Abudimayulu atau bisa dipanggil dengan Rembo. Nah, kebetulan saya sedikit ingin menambahkan di sharing kita malam hari ini di tanggal 3 Juli 2023. Pada prinsipnya apapun yang disampaikan oleh Mr. Jun, kalau dari saya pribadi memang selalu mencerna setiap kalimat-kalimat yang disampaikan dan memonitor dengan cara melihat sebuah YouTube di pagi hari, ya, untuk bagaimana kalimat-kalimat yang disampaikan ketika hari ini kita memiliki sebuah kepentingan berkarir di bisnis AWM Star Life ini, benar-benar bisa mendapatkan sebuah perencanaan yang terbaik untuk membangun bisnis yang baik bersama tim-tim yang hari ini kita sedang bangun. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk melanjutkan dari apa yang disampaikan, saya kepengen tahu dong dari antusias Bapak Ibu di 81 peserta Zoom malam hari ini, ketik angka 7 dong. Ingin tahu nih yang masih aktif sampai malam hari ini. Ketik angka 7 Bapak Ibu. Yang mengetik angka 7 saya doakan hutang-hutang kita semuanya lunas dan dipermudah membangun bisnis AWM untuk tembus Citikar Bapak Ibu. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah partisipasinya angka 7. Nah, sehingga dengan adanya kita membentuk sebuah perencanaan, salah satunya adalah di dunia pertanian. Kebetulan saya pribadi Bapak Ibu ya, bukan seorang petani, tetapi di sini ada seorang mentor saya yang mengatakan, Rambo, tolong dipelajari tentang sistem pertanian. Nah, di situ ketika saya pribadi mengerjakan bisnis di bidang pertanian, kami bersama tim melakukan yang namanya observasi di lapangan. Kami melakukan yang namanya
pemahaman dan pemantapan bagaimana karakter daripada Pornas ini ketika diaplikasikan di sebuah tanaman-tanaman yang ada di lahan, agar bagaimana tanaman ini bisa mendapatkan sebuah hasil yang terbaik dan panen yang benar-benar melimpah secara program dari Gerakan Organik Nasional. Bapak Ibu, yang saya lakukan adalah observasi. Observasi yang kami lakukan ini bukan 1 hari, bukan 1 minggu, 2 minggu. Bahkan sampai hari ini bisa masuk kategori sekitar 5 bulan, hampir menyentuh 6 bulan. Ya, dan ternyata hasilnya adalah sangat luar biasa. Jadi saya sangat merasakan menjadi seorang petani, saya merasakan bagaimana turun ke lapangan, saya presentasi, saya ketemu sama petani, mendapatkan sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa dan mendapatkan sebuah solusi yang terbaik untuk para petani untuk kita rangkul mereka. Dan bahkan dengan adanya program daripada Gerakan Organik ini sangat membantu bagaimana para petani itu untuk memenggal kos atau biaya yang sangat berlebihan sampai 50% untuk dialihkan penggunaan Pornas. Nah, di situ kami melakukannya dan ternyata sampai sudah masuk ke musim kedua dan besok ini mulai masuk musim ketiga, dan keseluruhan daripada testimoni ini juga sudah saya share kepada Mr. Jun dan juga grup, bahkan masuk ke dalam Telegram office-nya AWM Star Life, agar bagaimana memberikan sebuah kemudahan-kemudahan oleh Bapak Ibu sebagai tim penggerak di wilayah kita masing-masing mendapatkan sebuah testimoni untuk pengembangan di dalam organisasi atau karir bisnis yang kita kerjakan hari ini. Nah, sehingga apa? Sehingga saya juga sependapat dengan Pak Jun bahwa ayo kita di sini bukan hanya untuk jualan. Nah, hari ini yang saya lakukan dan juga teman-teman lakukan adalah melakukan yang namanya upgrade diri. Karena observasi buat kami pribadi sudah selesai dan kami melakukan yang namanya pengembangan untuk upgrade bagaimana kita bisa merangkul para petani-petani ini menjadi seorang pengusaha. Pengusaha untuk back to basic, ya, back to basic yaitu kita membangun sistem yang sangat luar biasa. Kita kerjasama dengan birokrasi, kita kerjasama dengan pengusaha-pengusaha untuk bagaimana di bisnis jaringan ini, di AWM ini, bahwa perencanaan yang sangat terbaik itu adalah mencerna kalimat-kalimat yang disampaikan oleh para mentor untuk diterapkan program ini. Sehingga apa? Sehingga saya sepakat dengan Mr. Jun, kita tidak terjebak dengan cara kita jualan di lapangan. Tetapi kita jualan dengan cara sistem, kita bisa juga menawarkan orangnya untuk menggunakan produk dan menyampaikan bagaimana pertanian ini juga bisa mendapatkan hasil yang terbaik, termasuk pertaniannya sehat, termasuk diri kita juga sehat, Bapak Ibu. Ya, apa itu? Investasi yang sangat terbaik adalah tubuh kita sehat jangka panjang dan juga merangkul masyarakat pertanian untuk jangka panjang, bukan untuk jangka pendek. Sehingga ketika kita berbicara tentang hasil, disitulah dengan adanya wadah sistem yang disampaikan oleh Pak Jun tadi, adalah sistem yang benar-benar luar biasa yang akan ngepro kepada kita, mengepro kepada para mentor, leader, dan juga petani yang akan diuntungkan, termasuk masyarakat yang diuntungkan. Nah, kemudian selanjutnya yang ingin saya berikan tambahan adalah terkait tentang core leader tadi. Kami atau dari Elite Academy ini memiliki sebuah progres untuk bagaimana membantu para leader atau pemimpin-pemimpin yang ada di seluruh Indonesia mendapatkan sumber daya manusia yang cerdas, dewasa, dan profesional, dan salah satunya adalah sebuah wadah sistem seperti basic training atau NSP yang disiapkan oleh Elite Academy, ya. Nah, sehingga apa, perencanaan ini mohon maaf bukan hanya berupa online saja seperti Zoom meeting seperti ini, tetapi secara offline itu juga kita selenggarakan. Contohnya adalah acara BOSE, Business Opportunity Seminar Event, yang akan diselenggarakan dan bulan Juni kemarin sudah terselenggara dan ternyata sangat luar biasa secara dampaknya. Dan kami pribadi hari ini juga mempersiapkan tanggal 16 Juli untuk event BOSE yang akan diselenggarakan di Jawa Timur, lebih tepatnya di Kabupaten Banyuwangi, ya. Dan saya minta salah satunya adalah Mr. Jun sebagai GM juga turun ke Banyuwangi. Ya, seminar event, Bu. Ya, itu adalah sebuah acara yang diselenggarakan untuk mensosialisasikan terkait tentang visi misi daripada AWM. Kemudian kita juga nggak berhenti di situ. Akhir bulan atau awal bulan Agustus kami juga melakukan yang namanya NSP. NSP itu adalah New Star Program, yang dimana teman-teman kita, tim-tim kita ini akan kita
hebat kan, akan kita bekali SDM-nya dengan cerdas, dewasa, dan profesional dengan sebuah program yang hari ini disampaikan oleh Mr. Jun di dalam materi Zoom kita malam hari ini. Jadi bukan hanya berupa Zoom saja, tetapi secara offline kita akan menyentuh untuk why atau mengapa kita membangun bisnis ini yang dimana bisnis ini benar-benar disiapkan untuk jangka panjang dan kita berkarir untuk mewujudkan satu persatu impian dengan membentuk sebuah perencanaan yang terbaik. Karena apa? Karena membentuk sebuah perencanaan yang terbaik mulai dari tim-tim yang secara edukasi, duplikasinya juga jalan, pembekalan materinya juga jalan, kemudian juga melakukan yang namanya sekolah training, dan kebetulan kami dari support system dari mohon maaf ya, dari komunitas Power Rainbow Super Team ini juga melakukan yang namanya semi training. Contohnya tadi malam, nggak banyak orang Pak, Bapak Ibu, sekitar 6-7 orang tim kita, tim inti kita yang memiliki landasan kepercayaan, kami melakukan yang namanya training. Bagaimana kita bisa mempelajari produk knowledge-nya, bagaimana kita bisa memahami karakter marketing plan-nya, agar kita mengasah kemampuan daripada kemampuan kita ini, agar benar-benar lebih tajam ketika kita ketemu sama calon prospek untuk mempresentasikan dengan profesional. Mohon maaf, bukan untuk jualan, tapi berjualan secara sistem untuk membentuk karakter daripada agen-agen AWM Star Life ini bersama Gerakan Organik Nasional menjadi manusia yang benar-benar cerdas, dewasa, dan profesional, dan hasil yang akan memberikan sebuah pembuktian. Seperti itu, Pak Jun, mungkin tambahan dari saya. Oke, baik, Mr. Rambo, luar biasa dahsyat, salah satu founder dari Rambo Super Team dari Banyuwangi ya. Oke, terima kasih Mr. Rambo, Albert Rambo. Selanjutnya Kanda Samron, silakan. Ada yang mau disampaikan? Kanda Samron, silakan. Silakan dibunyikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan silakan salam Kanda, lanjut. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Dimanapun Anda berada, tim Pornas tetap semangat. Jadi yang pertama saya menambahkan Pak Dokter tadi itu Pak Dokter Iskandar itu dari Fakultas Unpad itu. Sebelum saya perkenalkan dulu, itu dokter pertanian itu tadi yang bertanya itu. Jadi saya menindaklanjuti bahwa pertanyaannya Pak Dokter itu maksudnya knowledge tentang pupuk ya sekali-sekali untuk diberikan melalui Zoom meeting ataupun produk kesehatan yang lain. Itu maksud tujuan tadi Pak Dokter, supaya ada diskusi tentang masalah knowledge, masalah pupuk Pornas. Yang kedua, kita berbicara strategi, ya memang saat ini pola Pornas itu beda dengan pola bisnis pupuk yang lain-lain itu. Karena Pornas di sini lebih banyak menyentuh edukasi asas manfaat. Sehingga kalau kita di lapangan, kita harus banyak kolaborasi dengan birokrasi pemerintah, terutama di bidang penyuluh. Itu ya untuk pendekatan edukasi dengan mereka itu merasa senang merespon positif terhadap Pornas, karena selama ini mereka itu di bisnis yang lain, pupuk yang lain itu tidak pernah menyentuh kepada mereka itu. Jadi profesi mereka dianggap kayak dipandang enteng itu, kayak dianggap remeh. Jadi Pornas kalau di Palu, di Sulawesi Tengah itu saya pertama-tama saya memberikan ruang kepada mereka, kepada penyuluh, seluruh penyuluh di Sulawesi Tengah itu. Jadi saya melakukan pendekatan. Awalnya saya melakukan pendekatan dengan mereka, dan mereka itu merespon baik masalah teknologi nano. Teknologi nano ini ya bukan cuma sekedar mengatakan teknologi nano, kita berbicara organik juga. Ya memang mereka butuhkan yang sudah punya sertifikat organik, itu yang pertama. Jadi masalah pemerintah, kita kerjasama dengan pemerintah, kita itu Pornas lebih mudah daripada pupuk-pupuk yang lain. Yang keempat, kita berbicara masalah di lapangan. Di lapangan pada saat ini memang itu hampir seluruh Indonesia itu mengalami krisis pupuk. Sehingga pada saat kita di lapangan, kita harus banyak mengedukasi. Jadi
Jangan cerita kalau bisnis itu ya mereka paham tentang bisnis. Tapi kalau kita banyak edukasi asas manfaat, ya mereka lebih senang kita berbicara manfaat daripada kita berbicara awal bisnis itu. Bisnis otomatis mengikut apabila produknya kita bagus itu. Ya seperti yang Rambo katakan tadi, bahwa di lapangan dia banyak demplot, dia banyak berkecimpung di lapangan, ya itu benar sekali. Karena makin banyak demplotnya kita, makin banyak testimoninya kita, itu makin respon makin banyak di lapangan. Karena petani itu sekarang itu kalau kita berbicara bisnis pupuk, memang peluangnya sangat besar. Cuma petani, otaknya mereka bukan di kepala tapi di mata. Itu. Setelah mereka melihat, mereka percaya. Itu. Jadi strategi yang kami pakai di Sulawesi Tengah, kalau saya terutama saya pendekatan ke akademisi, ke birokrasi. Birokrasi itu tentu dari dinas provinsi ya di bidang organik, karena di dinas provinsi itu ada namanya bidang organik. Apabila kita sudah direspon, itu ke kabupaten itu kita lebih mudah itu. Jadi teman-teman saya berharap kita bisnis pupuk ini beda dengan bisnis kesehatan. Gitu. Kalau pupuk ini memang kita harus menyentuh dengan pemerintah itu. Ya alhamdulillah kalau kita sudah legalitas sudah lengkap ya sudah luar biasa respon pemerintah untuk Sulawesi Tengah. Saya kira mungkin cuma itu, Mr. Jun. Makasih. Selamat malam. Oke, baik. Terima kasih Kanda Samrun dari Palu, Sulawesi Tengah ya. Jadi Kanda, kita kan sudah sering ada yang namanya Zoom dengan formulator berkenaan dengan tanya jawab produk. Jadi kalau nggak salah ada sekitar 4 sesi tanya jawab yang sudah terekam di YouTube channel berkenaan dengan tanya jawab dengan formulator yang mungkin untuk akademisi seperti Dr. Iskandar tadi, dia akan lebih detail mengetahui mengenai Pornas ini ketika mendengarkan Zoom tanya jawab dengan formulator. Itu ada 4 kalau nggak salah, 4 sesi ya, dan itu bisa diberikan. Tapi nanti tentunya kita akan ada lagi sesi-sesi Zoom lagi dengan formulator ketika teman-teman memang ada sesuatu info atau update yang ingin kami sampaikan dari formulator, maka kita akan adakan Zoom. Tapi sementara kita sudah punya, dan itu bisa diberikan sementara waktu kepada Pak Dr. Iskandar, Pak Kanda, ya. Jadi bisa didengarkan Zoom dengan formulator Pak Didik, ya. Itu ada detail, secara detail disampaikan mengenai itu. Ya, dan betul sekali tadi Kanda Samrun ya sudah menerapkan di Palu satu strategi yang bagus, bahwa Kanda Samrun dengan tim di sana mendekati para teman-teman PPL yang sudah berhubungan langsung tentunya dengan para petani dan mengajak mereka terlibat dalam bagian sistem. Ya, nah itu adalah satu strategi yang juga sangat luar biasa. Karena bagaimanapun PPL yang ada di lapangan, teman-teman yang ada di lapangan yang dari pemerintahan, ya mereka sudah punya channel langsung kepada para petani dan tentunya punya pengaruh dan hubungan yang sudah lebih dekat dengan petani di sekitarnya. Ya, jadi bagus sekali strategi tersebut dan bisa diikuti oleh teman-teman lainnya ya untuk bisa dimanfaatkan ya untuk bisa bekerja bersama tentunya untuk membantu para petani di sekitar. Oke, sukses selalu buat Kanda Samrun dan juga untuk di Palu ya. Oke, Pak Dr. Jamri. Nah, ini kita ada kehadiran Pak Dr. Jamri Haji Pranata dari Kalimantan Utara, Nunukan ya. Oke, silakan Pak Dr. Jamri. Mungkin ada ditambahkan nih Pak Dr. Jamri. Mungkin teman-teman sekalian yang belum kenal dengan Pak Dr. Haji Jamri Pranata, beliau ini adalah penasehat daripada AWM Star Life ya. Dan beliau sehari ini saya tidak tahu posisi beliau di mana, mungkin boleh cerita Pak Dr. Silakan Pak Dr. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera semua. Ya. Oke, terima kasih Pak Jun di atas kesempatannya. Ya, memang diskusi pada malam hari ini cukup dahsyat ya. Betul-betul mengkuras energi kalau bagi masyarakat awam ya. Jadi memang khusus untuk formulator cuma di AWM ini yang kita buka-bukaan. Ya. Setahu saya di multilevel yang lain itu Pak Jun itu tidak ada yang mau memperlihatkan atau menampilkan dia punya R&D, bahkan pabriknya dia sembunyikan.
Nah, tapi di AWM ini kita buka-bukaan bahwa kita ini niatnya bukan untuk mencari profit doang. Kita di sini memang untuk mencari pemanfaatan, ya. Jadi orang punya ilmu, kita fasilitasi membuat satu produk, akhirnya produk itu yang bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Itulah tujuan AWM Star Life dibentuk. Jadi untuk kalau ada member atau cabang yang pingin ketemu langsung, biasanya kita itu hadirkan kita punya R&D itu kalau pas eksklusif training, ya. Memang berapa kali sudah 2 kali eksklusif training kita lakukan, itu 2 kali kita datangkan atau kita pertemukan, kita apapun bisa dipertanyakan ke beliau. Terus begitu juga dengan Zoom, betul yang bilang Pak Jun bilang bahwa sudah 4 kali itu tanya jawab dengan R&D khusus. Memang kita buatkan karena apa? Karena menepis yang beginian-beginian. Bahwa kita itu cuma bicara masalah produk, mencari dia punya hasil. Tidak, kita memang membahas juga mulai keilmuan tentang pertanian. Saya sejak kedokteran itu sekarang banyak tahu sudah tentang unsur hara, tumbuh-tumbuhan, bagaimana proses makan dan pertumbuhan. Gara-gara masuk di AWM. Jadi AWM di sini mudah-mudahan punya manfaat lebih luas, dan tim yang baru, tim baru di dunia AWM, di AWM ini adalah tim dari Bandung. Itu dan dahsyat pergerakan mereka. Ini sekarang mereka berada di pabrik. Jadi mereka langsung karena dia punya antusiasnya, terus investor-investor yang di sana itu mungkin agak ragu sedikit, kok ada perusahaan mampu nggak menciptakan sekian, mampu nggak memproduksi sekian. Mereka ingin lihat langsung. Ya, jadi kita setiap presentasi itu mengatakan bahwa kita punya pabrik di Jawa Timur, di Banyuwangi. Sekarang ada timnya Bandung itu ada di Banyuwangi sekarang. Ketemu dengan Pak Didik langsung, dengan langsung. Jadi kemarin dia roadshow dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ke Madura, terus sekarang sudah tinggal ada di Banyuwangi. Jadi kita terbuka. Jadi siapa saja bisa datang, siapa saja ini ya, walaupun tidak langsung datang, nanti tidak ditahu kan, dulu konfirmasi dulu supaya di sana, jadi akan disambut di sana. Begitulah kayak Pak Jun. Jadi memang kita di sini bagaimana bisa memanfaatkan sesuatu hal yang bisa kita blow up. Maksudnya sesuatu hal yang memang betul-betul berkualitas, betul-betul bermanfaat untuk kita anukan ke masyarakat luas. Alhamdulillah pupuk Pornas ini tinggal satu lagi yang kita tunggu ya. Sisa lagi mungkin Pak Jun ya, e-katalog ya. E-katalog. Jadi tinggal e-katalog lagi, cuma e-katalog di sini mungkin kalau e-katalog itu banyak hal yang baru perlu didiskusikan ya Pak Jun ya. Itulah yang tapi untuk semua apapun itu masalah legalitas, insya Allah AWM Star Life itu akan berusaha semaksimal mungkin kita mengutamakan legalitas dulu, ya. Jadi apapun mungkin satu-satunya pupuk yang beredar, pupuk organik di Indonesia ini yang mempunyai sertifikasi pupuk organik itu cuma Pornas saja. Mungkin karena yang lain coba mengatakan Pornas organik padahal tidak ada dia punya sertifikasi. Kita alhamdulillah ada. Jadi alhamdulillah, jangan ragu, jangan bimbang. Insya Allah ini perahu kita sudah buat, ini perahu sudah kita percantik, tinggal kita mau berlayar kemana. Jadi gitu ya Pak Jun. Baik, jadi Pak Dokter. Insya Allah untuk Pak Dokter siapa tadi? Dokter Iskandar. Insya Allah kalau umpamanya ada nanti training yang akan datang, mudah-mudahan kita bisa bisa hadir, kita bisa lebih banyak berdiskusi di sana. Ya. Oke, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sahabat AWM Star Life yang belum kenal dengan Dr. Haji Jamri Pranata, spesialis bedah saraf ya.
Dan beliau ini luar biasa teman-teman sekalian karena ilmu bedah sarafnya itu nggak main-main. Bedah saraf itu bedah saraf otak. Ya, dan dari 50 dokter yang ada di Indonesia, ya beliau adalah salah satu dari 50 dokter di Indonesia yang punya keahlian itu. Ya, jadi nggak sembarangan ya. Dan beliau adalah penasehat daripada PT AOM Elite International, dan beliau ada di belakang kami juga, mendukung kami semua dalam segala hal, baik dalam investasi di pabrik dan investasi dalam perusahaan. Beliau sangat support kita dalam hal ini ya. Dan tentunya teman-teman sekalian, ini ada pertanyaan mengenai seseorang ya, saya nggak tahu ini siapa, namanya Misi Sosial. Dia mengatakan bahwa kita menyembunyikan alamat pabrik. Betul sekali. Kalau sesuatu yang kita share di sosial media itu tentunya kita akan sembunyikan alamat pabriknya. Kenapa? Karena ya kita nggak tahu, namanya kompetitor bisa saja punya maksud lain atau niat yang lain kalau kita share di sosial media alamat pabrik kita, gitu kan? Nah, tapi kita menerima teman-teman sekalian yang memang ingin berkunjung ke pabrik. Nah, satu contoh bukti adalah kami punya beberapa tim yang sudah berkunjung langsung ke pabrik. Contoh ya, dari tim Bali. Tim Bali itu sudah pernah berkunjung ke pabrik langsung, ya, melihat langsung proses yang ada di sana. Ya, jadi kami tidak tertutup dengan pabrik. Dan saat ini seperti yang Pak Dokter bilang tadi, hari ini juga ada tim dari Bandung yang sedang ada di pabrik juga, yang sedang berkunjung ke sana untuk melihat pabrik langsung, ya, melihat bagaimana proses daripada pembuatan Pornas dan sebagainya. Ya, jadi sekali lagi memang kita tidak akan share di toolkit kita di sosial media mengenai alamat. Tapi kalau teman-teman perhatikan baik-baik, kita sudah keluarkan yang namanya ada sertifikasi organik yang dikeluarkan oleh LSO, lembaga sertifikasi organik, yaitu Innovis. Innovis Indonesian Organic Farming Certification. Di situ ya sertifikat organik itu dikeluarkan, itu mereka harus datang ke pabrik, dicek bahan bakunya apa, proses pembuatannya bagaimana, dan di sertifikasi itu kalau teman-teman perhatikan ada alamat pabriknya. Ya, dan di situ tertera juga kapasitas produksi pabrik kita berapa. Itu bukan dari kami sertifikat organik. Sertifikat organik itu dari mereka. Dan mereka mengeluarkan statement itu karena mereka sudah datang ke pabrik langsung. Datang ke pabrik, mengevaluasi pabrik, mengecek pabrik, dan sebagainya. Dan sertifikasi organik itu nggak main-main, teman-teman sekalian. Karena lembaga sertifikasi organik yang mengeluarkan adalah Innovis, Indonesian Organic Farming Certification, ya. Dan itu adalah sesuatu yang penting buat Pornas dan buat PT AOM Elite International, ya. Jadi artinya teman-teman sekalian, jangan ragukan lagi ya. Kenapa kita sembunyikan di sosial media alamatnya? Ya karena kita takut ada apa-apa dari yang namanya kompetitor kan, kalau tahu alamat pabrik kita bahaya teman-teman sekalian ya. Ya kita amit-amit nih ada kompetitor yang misalnya punya niat jahat, ya kita nggak tahu ya, tiba-tiba dijatuhin bom atom Hiroshima di situ kan selesai. Ini bercanda ya. Oke ya teman-teman sekalian ya. Selanjutnya, oke ya. Jadi saya rasa sudah semua teman-teman sekalian. Pertanyaan sudah terjawab semua. Jadi sekali lagi waktu sudah jam 10 malam, dan tentunya di daerah Indonesia Timur lebih malam lagi, sudah jam 11, bahkan ada yang jam 12 malam di daerah Papua dan sekitarnya ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, sahabat AOM Starlife, para calon Sultan Ambassador, senang sekali berjumpa dengan Anda semua, bersilaturahmi dengan Anda semua malam hari yang spesial ini. Tentunya teman-teman nanti silakan dengarkan rekamannya di YouTube channel untuk bisa mengetahui lebih detail lagi dengan tema malam hari ini, yaitu mengenai yang namanya vital sign atau elite core system ya. Dan teman-teman sekalian, jangan sampai teman-teman tinggalkan, nanti ada Jumat itu ada sebuah Zoom yang sangat spesial, wawancara kami dengan salah satu pemenang di AOM Starlife, yaitu dari daerah Pangkal Pinang ya, daerah Pangkal Pinang itu Bangka Belitung ya. Kita akan wawancara orang spesial yang teman-teman jangan lewatkan untuk hadir dan juga menghadirkan sahabat-sahabat lainnya di seluruh Indonesia untuk mendengarkan kisah perjalanan beliau bergabung bersama AOM dan mengapa bergabung bersama AOM ya. Oke, ini ada pertanyaan sedikit. Apakah Pornas bisa dicampur dengan racun kimia? Bisa. Ya, silahkan. Jadi Pornas bisa dicampur dengan racun kimia. Ya, kemudian mengenai izin Kementan, izin edar, kita sudah dalam tahap akhir. Kemarin kami sudah dapat update bahwa hasil uji sertifikasi sudah keluar dan hasilnya sangat memuaskan ya. Ada beberapa orang yang sudah saya berikan hasil uji sertifikasinya, dan itu sudah sampai ke Jakarta, diberikan kepada pihak Kementerian Pertanian, dan kita tinggal tunggu ketok palu saja, bersabar sedikit, maka sebentar lagi izin edar akan segera keluar. Dan tentunya teman-teman sekalian bisa lihat nanti ya, setelah ini selesai maka kita akan punya ledakan yang lebih dahsyat lagi, dan akan ada promo-promo yang lebih dahsyat lagi berkenaan dengan AOM Starlife. Dan jangan lewatkan promo yang sedang berlaku sampai dengan 15 Agustus.
bahwa Anda bisa menjadi AWM Store dengan hanya 58.500.000. Biasanya 72 juta. Tapi sekali lagi ada promo sampai 15 Agustus, cukup dengan 58,5 juta Anda sudah menjadi AWM Store dan mendapatkan hak-hak benefit daripada AWM Store yang dahsyat luar biasa ya. Sekian dari saya, dari tim kami, manajemen dan direksi AWM Star Life. Senang sekali jumpa dengan Anda semua. Sehat selalu, jaga kesehatan, jaga motivasi Anda, jaga konsistensi Anda, dan tetap berbuat yang terbaik. Jadilah pemenang untuk keluarga Anda, untuk orang di sekitar Anda, dan untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Ya, salam dahsyat semuanya. Go Sultan Ambassador. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Santi. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Bye-bye. Dahsyat semuanya.